Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risma Tesri Puspastiawati, NIM B100180240, Ekonometrika kelas K, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan menyampaikan mengenai uji asumsi klasik data multivariat. Ini adalah data yang sudah saya input ke Excel, yaitu pengaruh layanan, harga, promosi, kualitas produk, dan kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan pada PT Sandbox. Yang pertama, kita akan melakukan uji normalitas. Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah nilai residu terdistribusi normal atau tidak. Ini adalah data dari Excel tadi yang sudah saya masukkan ke aplikasi SPSS. Untuk uji normalitas, langsung saja kita klik Analyze. Kemudian kita pilih Non-Parametric Test, Legacy Dialogs, dan Sampel KS. Kemudian di sini semua variabel kita masukkan pada tes variable list. Dan pada tes distribution kita pilih normal, lalu kita klik OK. Oke, ini adalah hasil outputnya. Di sini dapat kita lihat nilai tes statistiknya, loyalitas pelanggan sebesar 0,111, lebih dari 0,05, dan nilai asim signifikannya yaitu 0,167 lebih besar dari 0,05. Jadi, data ini memenuhi syarat untuk terdistribusi normal. Selanjutnya, kita akan melakukan uji linearitas. Uji linearitas dilakukan untuk melihat apakah model yang dibangun mempunyai hubungan linear atau tidak. Kita di sini menggunakan one-way ANOVA dengan nilai F hitung lebih kecil dari F tabel. Untuk uji linearitas ini, kita ke Analyze, kemudian kita pilih Compare Means, one-way ANOVA. Di kotak dialog ini, kita masukkan loyalitas pelanggan ke dependent list. Kemudian X1 sampai X5 kita masukkan ke faktor. Kemudian pada kontras kita pilih polinomial, kita klik continue. Karena di sini pada kotak faktor kita harus memasukkan satu-satu, jadi hasilnya nanti bisa kita lihat ya. Ini untuk hasil layanan dulu X1. Oke. Seperti ini hasilnya untuk X1. Kemudian kita lanjut lagi ke X2. Oke, ini adalah hasil X2-nya. Kemudian kita ke X3. Oke, ini X3. Ini untuk hasil X4. Dan yang terakhir adalah X5. Oke, dan di sini kita cari dulu nilai F tabelnya. Untuk mencari F tabel, kita harus mengetahui dulu nilai K-nya sama dengan 5 dan nilai N-nya sama dengan 50. Kemudian rumus F tabel yaitu K titik koma N dikurangi K dengan hasil 5,45. Kita lihat di sini ya, kita tarik dari 5 sampai 45 ke bawah. Ini di sini ya, kita dapat angka 2,42. Jadi F tabel sama dengan 5,45 yaitu 2,42.
kita kembali ke output dari uji linearitas tadi. Di sini ada yang pertama, tabel ANOVA, faktor variabel X1. Di sini kita lihat nilai F hitung 1,331 lebih kecil dari F tabel, yaitu 2,42. Serta nilai signifikan 0,238 lebih dari 0,05. Jadi di sini hubungan variabel X dengan Y adalah linear. Kemudian kita ke tabel ANOVA faktor variabel X2. Oke, pada tabel ANOVA faktor variabel X2 ini dapat kita lihat nilai F hitungnya sebesar 1,596 lebih kecil dari F tabel yaitu 2,42 dan nilai signifikan 0,125 lebih besar dari 0,05. Jadi hubungan variabel X2 dengan Y adalah linear. Selanjutnya di sini ada tabel ANOVA faktor variabel X3. Oke, ini ya. Dapat kita lihat nilai F hitung adalah 1,077 lebih kecil dari F tabel yaitu 2,42 dan nilai signifikan 0,410 lebih besar dari 0,05. Jadi hubungan variabel X3 dengan Y adalah linear. Selanjutnya tabel ANOVA faktor variabel X4. Sini dapat kita lihat ya, untuk nilai F hitungnya yaitu sebesar 1,596 lebih kecil dari F tabel yaitu 2,42. Dan di sini nilai signifikannya 0,125 lebih besar dari 0,05. Jadi hubungan variabel X4 dengan Y adalah linear. Yang terakhir ada tabel ANOVA faktor variabel X5, nilai F hitung 1,331 lebih kecil dari F tabel yaitu 2,42 dan nilai signifikan adalah 0,238 lebih besar dari 0,05. Jadi hubungan variabel X5 dengan Y adalah linear. Selanjutnya, kita di sini ada uji autokorelasi, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Uji autokorelasi digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, sehingga tidak boleh ada korelasi antara pengamatan data observasi sebelumnya. Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui apakah antara variabel bebas terjadi multikolinearitas atau tidak. Kemudian uji heteroskedastisitas untuk memeriksa apakah ada perbedaan antara satu residu dengan pengamatan lain atau tidak. Oke, untuk melakukan uji tersebut kita langsung saja pada datanya. Kemudian kita klik Analyze, kita pilih regresi linear. Kemudian pada kotak dialog ini kita masukkan variabel Y pada dependen, kemudian variabel X1 sampai X5 pada kolom independence. Kemudian kita pilih statistik, kita centang estimate, model fit, kemudian collinearity diagnostics, dan tidak lupa kita di sini centang Durbin-Watson. Kita klik continue, lalu kita klik plots. Oke, di sini kita as receipt kita masukkan ke Y, kemudian as Z spread kita masukkan ke X. Kita centang histogram dan normal probability plots, kemudian continue, klik OK. Kita tunggu hasilnya. Oke, ini adalah hasil output-nya. Untuk yang pertama, kita akan menganalisis uji autokorelasi.
dengan melihat tabel model summary. Ini tabel model summary. Di sini dapat kita lihat ya, nilai Dudin Watson-nya yaitu 2,033. Karena nilai D antara 1,5 sampai 2,5, maka di sini tidak terjadi autokorelasi. Oke, selanjutnya kita akan melakukan uji multikolinearitas pada tabel koefisien. Oke, ini tabel koefisien. Dapat kita lihat nilai toleransi. Di sini ada 0,585, kemudian 0,797, dan 0,621. Di sini lebih besar dari 0,1. Kemudian nilai VIF-nya di sini 1,708, 1,255, dan 1,611 lebih kecil dari 10. Jadi di sini tidak terjadi multikolinearitas. Yang terakhir ada uji heteroskedastisitas. Dapat kita lihat pada tabel scatter plot. Oke. Oke, di sini dapat kita lihat ya, titik-titik tidak membentuk pola yang jelas, serta berada di atas dan di bawah sumbu Y. Jadi dapat kita simpulkan bahwa dalam kasus ini tidak ada gejala heteroskedastisitas. Oke, demikian presentasi atau pemaparan dari saya. Bila ada kata-kata yang kurang jelas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.